hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Shalom, selamat pagi dan selamat kembali berjumpa di dalam ibadah di minggu ini, ibadah ketiga di bulan Mei. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan jemaat Tuhan, bahkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita pagi hari ini bisa kembali beribadah atau datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam surga, terima pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di pemandangan-Mu. Dan tibalah saatnya kami siapkan hati, pikiran kami, seluruh keberadaan kami untuk beberapa menit ke depan kami mau bersekutu dan belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Mari urapi kami, mari buka hati kami, supaya firman yang akan ditabur ini tidak lalu dengan sia-sia, tapi mengambil tempat yang indah di hati kami untuk menjadikan kami anak-anak Tuhan yang terus kuat, terus kokoh dalam menjalani kehidupan pengiringan kami kepada Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap firman yang hamba-Mu akan sampaikan kepada umat-Mu pagi hari ini, sehingga semua kami yang menyampaikan, yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Semua yang bukan dari Tuhan, hamba tolak, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Dan biarlah yang dari-Mu saja Tuhan, yang turun atas setiap hidup kami di pagi ini dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan. Dengan saya katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita memasuki minggu yang ketiga di bulan Mei. Haleluya, di tahun 2020 ini. Saya percaya saya dan saudara ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Minggu lalu kita bahas satu topik, yaitu Tuhan adalah penolongku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dalam minggu ini banyak di antara kita yang ditolong oleh Tuhan, yang sudah membawa masalahnya, yang sudah dengarin firman Tuhan, yang sudah dengarkan firman Tuhan, yang melakukan firman. Saya percaya sudah mengalami pertolongan Tuhan. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga menyadari bahwa mungkin ada di antara kita yang dalam minggu ini, bahkan di bulan ini, di bulan yang akan datang, belum mengalami pertolongan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan
dengan tema yang berbeda, tapi dalam rangkaian bahwa kita mau mengalami pertolongan Tuhan, kita mau melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tema saya hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah apa rencana Allah di balik persoalan atau di balik masalah yang kita alami dalam hidup ini. Apa rencana Allah di balik persoalan atau masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, ternyata bahwa Tuhan tidak mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan ini tanpa tujuan, tanpa sesuatu yang Dia mau capai, yang Dia mau laksanakan, yang Dia mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu hal yang terjadi yang mungkin menurut kita pahit, indah, enak, haleluya, susah, masalah, pergumulan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Tapi ternyata di dalam kesemua hal yang Tuhan izinkan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah inginkan sesuatu dari saya dan dari saudara. Ayat pertama yang saya akan bacakan pagi hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Ayat ini ayat lazim, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi saya percaya kita akan mengerti apa yang menjadi rencana Allah di balik pergumulan atau di balik persoalan atau masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang ini, apa yang kau sedang alami sekarang ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ternyata apa yang kau sedang alami sekarang ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya pastikan setiap kita, anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni dosanya, kita pasti mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa tujuan masalah, haleluya, tujuan persoalan di dalam kehidupan ini, haleluya, Allah mau nyatakan kebaikan bagi setiap kita. Kepada siapa? Tidak semua orang, tetapi khusus kepada orang-orang yang pertama yang mengasihi Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan berkata, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam persoalan, dalam masalah yang kita hadapi, kita akan melihat kebaikan Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah kita akan melihat kebaikan Tuhan yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita kalau kita terpanggil. Saya percaya kita semua ini terpanggil, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Haleluya, kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya yang menikmati anugerah Bapa, pemberian Bapa di dalam hidup ini. Berarti kita layak untuk mengalami kebaikannya di dalam hidup ini. Yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berhak, haleluya, mengalami atau melihat, haleluya, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam persoalan, dalam masalah adalah orang yang hidup, haleluya, sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, alias orang yang hidup tetap di dalam kemauan Tuhan atau sesuai, haleluya, hidupnya menjalankan firman Tuhan hari-hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 3 poin ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa haleluya, masalah, haleluya, persoalan yang kita hadapi tidak berdiri dengan sendirinya, tetapi Allah mau tunjukkan, Allah mau nyatakan kepada kita bahwa di dalam hal yang kita hadapi, yang kita alami itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Allah mau nyatakan kebaikannya buat setiap kita. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan, setiap saudara yang menyaksikan, haleluya, siaran ini, haleluya, kita akan melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah persoalan dan masalah yang kita hadapi. Kenapa? Karena Allah sedang bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil dan yang hidup
sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata haleluya, Allah Tuhan itu tidak berdiam ketika ada masalah, ketika ada persoalan yang kita hadapi, tapi Dia bekerja dalam segala hal. Keadaan baik Allah bekerja, Allah hadir. Keadaan susah Allah hadir, Allah bekerja. Keadaan haleluya, semua keadaan haleluya berubah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah tetap ada di dalamnya. Dan pagi hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini maksud Allah yang baik atas setiap masalah, atas setiap persoalan yang kita hadapi. Allah menyatakan kebaikannya. Haleluya. Hari ini saya mau tunjukkan kepada setiap kita ada dua hal yang Allah mau tunjukkan kepada gerejanya, kepada saya dan saudara. Haleluya. Yang menjadi rencana Allah di balik pergumulan dan di balik persoalan yang kita hadapi. Ada dua hal yang Allah mau tunjukkan kebaikannya di dalam menghadapi pergumulan dan masalah. Poin yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, haleluya, Allah merindukan kebangkitan iman di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Allah merindukan kebangkitan iman. Allah merindukan kebangunan rohani terjadi di dalam setiap pribadi umatnya, atau di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Allah mau supaya ada kebangkitan iman, ada kebangunan rohani terjadi di dalam persoalan, di dalam masalah yang kita hadapi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sulit rasanya untuk hal ini bisa terjadi. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan kekristenan membuktikan bahwa justru dalam masalah, justru dalam persoalan, anak-anak Tuhan selalu bangkit, selalu bersemangat, selalu bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Sehingga saya pastikan menjadi kerinduan Allah. Allah mau tunjukkan kepada setiap kita bahwa masalah itu, persoalan itu Allah pakai untuk membuat kita mengalami kebangkitan iman dan mengalami kebangunan rohani, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seseorang yang mengalami kebangkitan iman dan kebangkitan rohani, haleluya, tidak akan menyerah, tidak akan berputus asa, haleluya, tidak akan mempersalahkan situasi, haleluya, kondisi yang ada, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi mata rohaninya mulai terbuka dan melihat bahwa ada Allah di dalam badai, ada Allah di dalam persoalan, ada Allah di dalam masalah yang kita hadapi. Orang yang bangkit imannya dapat melihat Allah. Orang yang mengalami kebangunan rohani dapat melihat Allah justru di dalam, haleluya, kita menghadapi persoalan dan masalah kehidupan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan saya ambil atau saya bacakan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 16. Coba kita simak firman Tuhan ini yang menjadi kerinduan Allah supaya ada kebangkitan iman dan kebangunan rohani. Dikatakan firman Tuhan, ayatnya yang ke-10, 2 Timotius 3 ayat 10 mulai. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekutanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Berarti dalam masalah, dalam pergumulan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam persoalan, justru kita akan mengalami, haleluya, namanya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Yesus. Dan ini yang saya sebut kebangunan rohani, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kebangkitan iman. Waktu kita mengalami, haleluya, pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Mungkin dulu waktu tidak ada persoalan, tidak ada masalah, kita tidak pernah menyaksikan sendiri bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya kepada kita. Tetapi justru dalam persoalan, justru dalam masalah, kita bisa melihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Allah melepaskan kita, Allah membebaskan kita dari persoalan dan dari masalah kehidupan. Selanjutnya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus
akan menderita aniaya, akan menderita persoalan, akan menderita masalah kehidupan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini iman akan bangkit. Akan ada pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Haleluya, menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Masalah, persoalan seringkali Allah pakai untuk mengajar kita, mendidik kita, supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini tujuan Tuhan. Haleluya, Allah menyatakan kebaikan, tetapi kebaikan di dalam kehidupan rohani. Dia mau supaya kita meningkat, dia mau supaya kita mengalami kebangkitan iman, dia mau supaya kita mengalami kebangunan rohani secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kebangunan rohani itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukanlah waktu kita kumpul-kumpul, haleluya, di lapangan terbuka, kumpul ribuan orang, dan kita menghadiri namanya KKR, kebaktian kebangunan rohani. Tetapi sesungguhnya kebangunan rohani adalah ketika seseorang, haleluya, mengalami pengalaman indah secara pribadi dengan Yesus. Dan itulah yang saya sebutkan kebangunan rohani. Karena seseorang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, dia tidak akan pernah lupakan keindahan, kemanisan hubungannya dengan Tuhan di dalam mengalami kebaikan-kebaikan Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 4-6 dikatakan firman Tuhan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, belum. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Persoalan masalah seringkali dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan kita. Haleluya, supaya apa? Kita kembali sadar bahwa kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan di dalam kehidupan ini. Ayat 6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tujuan persoalan dan masalah adalah karena Allah ingin menyatakan kebaikannya kepada kita. Dan kebaikannya Tuhan adalah dia rindu supaya kita mengalami kebangunan rohani. Dia rindu supaya kita mengalami kebangkitan iman. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi tujuan Allah mengizinkan persoalan dan masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini? Maka yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah Allah merindukan gerejanya, saya dan saudara gerejanya, berlomba dalam pertandingan iman untuk merebut mahkota yang telah disiapkan oleh Tuhan. Allah merindukan, haleluya, gerejanya, saya dan saudara sebagai gereja, haleluya, tubuh Kristus, berlomba dalam perlombaan iman atau dalam pertandingan iman untuk merebut mahkota yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 dikatakan firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apa? Perlombaan iman untuk mendapatkan mahkota kehidupan, mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan hal ini, mahkota itu akan diterima oleh orang yang bertanding. Piala itu, haleluya, hadiah itu akan diperoleh oleh orang yang terus-menerus
iman ini. Ibrani bilang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perlombaan ini, haleluya, supaya kita tidak terbebani, maka mari kita tanggalkan beban dosa yang begitu merendahkan kita. Hari-hari ini dalam persoalan, dalam masalah yang engkau hadapi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesempatan untuk kita berbenah, kesempatan untuk kita introspeksi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya, karena saya pastikan yang tahu masih ada hal-hal yang belum dibereskan di dalam hidupku adalah saya dan Tuhan. Demikian juga saudara yang tahu bahwa ya ada hal yang perlu dibereskan, ada dosa yang masih belum diselesaikan dalam hidup kita, adalah saudara dan Tuhan. Itu sebabnya supaya dalam perlombaan iman ini untuk kita memperebutkan mahkota saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari tanggalkan dosa. Buang waktunya saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk kita hidup benar, untuk kita hidup kudus, untuk kita hidup memuliakan Allah di hari-hari ini. Saya percaya orang-orang yang menghadapi kehidupan hari-hari ini tanpa beban dosa tidak akan hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Kenapa banyak orang yang masih cemas? Kenapa masih banyak orang yang takut hari-hari ini? Dalam persoalan yang sama, semua kita menghadapi persoalan yang sama. Karena ada hal yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, yaitu dosa. Tapi kitab Ibrani menasihatkan kepada setiap kita pagi ini, tanggalkan dosa yang begitu merintangi kita dalam perlombaan iman ini, supaya tidak ada hal yang menarik kita kembali ke belakang. Tetapi yang ada adalah ketika kita tanggalkan dosa, berbenah diri di hadapan Tuhan, yang ada adalah kita akan terus maju, haleluya, kepada panggilan Allah, yaitu surga, di mana disediakan mahkota bagi setiap kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 6-8. Firman Tuhan bilang begini, Timotius bilang begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Nah, ini setiap kita dalam perlombaan, haleluya, pertandingan iman, saudara yang dikasih, harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, haleluya, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada mahkota disediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau, haleluya, masuk dalam perlombaan pertandingan iman hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Rasul Paulus dia bilang, aku telah mengakhiri. Mari contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang rasul, bukan semua dihadapi dengan dalam keadaan baik, tidak. Penjara dia hadapi, angin ribut dia hadapi, saudara, aniaya dia hadapi, ancaman, ketelanjangan, kelaparan, kesukaran, pedang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketelanjangan, kekurangan, aniaya dia hadapi. Tetapi dia bilang, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Setiap kita, Tuhan mengizinkan persoalan dan masalah karena Tuhan mau latih kita untuk bisa bertanding dengan baik, berlomba dengan benar dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi setiap kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan harus mampu memandang ke depan dengan mata yang tertuju kepada salib Yesus. Ini dalam persoalan ini, setiap kita harus mampu memandang ke depan, haleluya, pada dengan mata yang tertuju kepada salib, bahwa di salib Kristus, di salib itu Yesus sudah menderita untuk kita, haleluya, dan mengingat bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna, saudara. Jadi memang persoalan dan masalah menyempurnakan kita bagi orang yang mau disempurnakan. Tetapi bagi orang yang tidak mau disempurnakan, justru persoalan dan masalah akan membuat dia semakin gugur. Tapi saya berdoa kepada semua jemaat Tuhan GBI Altar Philadelphia dan saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini, setiap kita,
haleluya, persoalan dan masalah akan membuat kita, haleluya, semakin sempurna menuju kepada kesempurnaan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Persoalan banyak, masalah banyak, tapi tambah hari, tambah cinta Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, saya percaya setiap kita akan mengalami hal-hal baik dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-31 saya akan bacakan. Mazmur pasal 18 ayat 31. Mazmur 18 ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Haleluya. Dan menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Setiap kita anak-anak Tuhan, haleluya, masalah, persoalan, memurnikan, menyempurnakan pengiringan kita kepada Tuhan. Bahwa Yesus telah melalui jalan yang seperti kita alami dalam dunia ini. Bahkan Yesus lebih susah, lebih menderita dari kita. Kenapa mesti gugur? Kenapa mesti terhenti? Saya berdoa setiap jemaat Tuhan, haleluya, hari ini kita bangkit, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk memandang ke depan, pandang salib Kristus. Dia lebih menderita dari kita. Dia lebih, haleluya, mengalami kesusahan dalam kehidupannya selama ada di dunia lebih daripada kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Dan semua hal yang terjadi, haleluya, dalam kehidupan kita, haleluya, saya mendorong jemaat Tuhan, umat Tuhan, tandailah bahwa itu, haleluya, tidak pernah terlepas dari sepengetahuan dan kontrol Allah. Apapun yang kau hadapi, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, persoalan masalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberitahu, kita menandainya pagi hari ini. Kita menandainya dalam kehidupan kita, bahwa semua itu terjadi, haleluya, tidak terlepas dari sepengetahuan Allah dan kontrol Allah. Jadi masalah yang kau hadapi, persoalan yang kau hadapi, Allah tahu dan Allah ada di dalamnya. Allah mengontrol. Makanya firman Tuhan bilang tadi, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dan yang terpanggil dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan terus, haleluya, apa yang membuat anak Tuhan menang atas persoalan dan masalah dalam hidupnya? Kan ini, masalah sekarang banyak, saudara. Tapi kuncinya saya mau beritahu kepada setiap kita pagi ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kunci kemenangan kita atas persoalan, atas masalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka kunci kemenangan kita adalah, jawabannya adalah hidup di dalam firman, atau firman menjadi kunci kemenangan kita. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kunci yang membuat saya dan saudara menang atas persoalan dan masalah kehidupan adalah, haleluya, firman Tuhan. Tinggal di dalam firman-Ku, dan kamu adalah murid-murid-Ku, benar-benar adalah murid-Ku. Dan juga bagi yang lain dia bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dari setiap persoalan, merdeka dari setiap masalah adalah kalau kita hidup di dalam firman, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman memerdekakan, artinya, haleluya, dimerdekakan, berarti bebas dari tekanan apapun bentuknya, saudara. Bebas dari tekanan apapun. Itu namanya dimerdekakan oleh firman. Saya berdoa biar firman Tuhan memerdekakan semua kita pagi hari ini. Merdeka artinya tidak hidup dalam tekanan. Tidak lagi ada dosa, tidak lagi ada hal-hal masa lalu
dimerdekakan oleh firman saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan dia tinggal di padang gurun selama 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Ada 40 hari dia ada di padang gurun dan dicobai oleh iblis, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa buka di dalam Lukas pasalnya yang keempat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam seluruh cobaan yang dihadapi atau yang dilontarkan oleh iblis, dicoba, diajukan oleh iblis kepada dirinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau kepada Yesus, ia tetap berkemenangan. Kenapa Yesus berkemenangan dalam pencobaan menghadapi iblis, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Walaupun iblis menyerangnya dengan peluru, bahkan mungkin rudal sekalipun, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ditembakkan iblis, tapi Yesus tetap menang. Kenapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena Yesus menghadapi iblis dengan senjata yang sangat akurat. Haleluya, yaitu pedang firman Tuhan. Haleluya, setiap pencobaan yang dilontarkan oleh iblis, Yesus menjawab dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis. Artinya Yesus mau bilang begini, firman Tuhan, haleluya, katakan, firman Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, yang artinya kemenangan Yesus ditentukan oleh hidup di dalam firman. Anak-anak Tuhan, haleluya, saya dan saudara waktunya kita tinggal di dalam firman, hidup di dalam firman. Kalau dulu-dulunya kita malas sekali memperhatikan firman. Minggu lalu saya sampaikan juga, saudara, Tuhan adalah penolong kita. Dan poin saya yang kedua adalah perhatikan baik-baik apa yang disampaikan Tuhan, apa yang difirmankan. Dan kembali pagi hari ini, haleluya, kunci kemenangan Yesus karena dia hidup di dalam firman. Firman dia pakai menjawab setiap cobaan yang dilontarkan oleh iblis. Saya percaya anak-anak Tuhan hari-hari ini menghadapi persoalan, menghadapi masalah, jangan pakai teori dunia, teori manusia, tapi pakai firman. Maka saya percaya engkau akan menang dalam persoalan dan dalam masalah yang engkau hadapi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan harus sadar, saya dan saudara harus sadar bahwa hidup ini selalu ada, haleluya, dalam kancah peperangan. Tapi bukan peperangan, haleluya, manusia dan manusia, bukan melawan darah dan daging, tetapi dalam kancah peperangan rohani setiap saat. Dan kapan berakhir yang namanya peperangan rohani? Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua baru berakhir. Iblis tidak akan pernah senang, haleluya, membuat kita dengan bebas, leluasa mencari Tuhan, leluasa membaca firman, leluasa berdoa, leluasa hidup dalam kekudusan. Iblis terus akan datang dengan berbagai tipu daya, dengan berbagai kelicikannya. Bagaimana dia bisa menarik saudara dari kehendak Allah, dari kebenaran firman Tuhan, supaya saudara mewujudkan haleluya kehidupannya setan. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, engkau yang mengerti bahwa kita sedang ada dalam kancah peperangan rohani, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka engkau tidak akan tinggal diam, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan seseorang prajurit Kristus, haleluya, selama 24 jam harus ini perhatikan baik-baik, supaya kita menang terhadap iblis yang mau membuat persoalan dan masalah yang kita hadapi, kita semakin terpuruk dan meninggalkan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Ini dalam 20 jam sehari, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara harus memakai perlengkapan senjata rohani atau senjata Allah. Mau menang dalam peperangan, jangan pakai senjata lain. Yesus menghadapi iblis, haleluya, dan haleluya, senjata yang dia pakai yang paling akurat membuat iblis tidak berdaya adalah firman. Anak-anak Tuhan harus dalam 24 jam sehari harus memakai perlengkapan senjata rohani atau senjata Allah, yaitu firman, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bacakan di dalam Efesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10-13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pakai terus perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Perlengkapan senjata rohani, yaitu firman. Hadapi kehidupan ini dengan firman. Tinggal dalam firman, hidup di dalam firman. Yang berikutnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan yang dalam 24 jam haleluya hidup dalam peperangan rohani. Maka yang kedua, dalam masalah, dalam persoalan adalah kita tidak hanya mengenakan atau memakai perlengkapan rohani, tetapi kita juga harus menguasai hukum-hukum perang. Haleluya. Dan harus mematuhinya. Kita harus menguasai hukum-hukum perang yang harus dipatuhi. Seorang yang mau berperang tidak boleh sembarang menembak. Tidak boleh sembarang mempergunakan senjata yang ada pada tangannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena salah-salah menembak dirinya. Tetapi yang ada adalah dia juga harus mengerti hukum-hukum perang itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam peperangan rohani ini, kita harus mengerti hukum perang dan harus mematuhinya. Kalau tidak, haleluya, bukan kita yang menang, tetapi kita malah yang diserang oleh iblis. Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17. Haleluya. Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Ini saudara undang-undang, haleluya, perang yang harus dipatuhi. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju seragam keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi tidak egois. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Taati firman. Haleluya. Miliki senjata rohani, senjata Allah firman, dan taati firman. Maka saya pastikan engkau akan melihat haleluya persoalan, masalah yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan, yang di dalamnya ada rencana Allah. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan terjadi atas hidupmu. Saya berdoa kepada setiap jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, bahkan pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Doa saya, haleluya, engkau mengalami apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Bahwa dalam persoalan masalah, rencana Tuhan adalah supaya engkau melihat kebaikan Tuhan. Supaya engkau mengalami kebaikan Tuhan. Dua kerinduan Tuhan, supaya ada kebangkitan iman dan kebangkitan rohani. Dua kerinduan Tuhan, supaya setiap kita hari-hari ini berlomba dalam pertandingan iman untuk memperoleh mahkota. Dan kunci kemenangan kita adalah haleluya, pakai senjata Allah, firman Tuhan. Tinggal dalam firman Allah. Haleluya, senantiasa hadapi kehidupan ini. Jangan dengan teori manusia, jangan dari buku-buku, haleluya, dari pengalaman manusia, tapi mari masuk di dalam firman, belajar firman. Maka jawaban persoalan dan masalah yang kita hadapi akan terselesaikan. Jawabannya ada di dalam firman. Pakai senjata Allah hari-hari ini. Kenakan senjata Allah, yaitu firman. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, patuhi hukum-hukum perang. Haleluya, yaitu taati firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Saya berdoa firman ini dimateraikan oleh Allah dan Roh Kudus sendiri yang mengajarkannya, menerangkannya lebih dalam lagi pada setiap jemaat, kepada setiap kekasih-kekasih Tuhan. Untuk firman ini tidak lalu begitu saja, tapi membangun rohani kita, membangun iman kita hari-hari ini untuk melihat rencana Allah di balik persoalan dan masalah adalah supaya dia menyatakan kebaikannya buat setiap kita. Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu yang hamba-Mu telah sampaikan kepada umat-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus yang menjadi guru agung bagi kami akan menerangkan lebih lanjut di dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap pemirsa jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, yang mendengarkan firman ini, mereka yang sedang ada dalam persoalan, ada dalam masalah, tunjukkan kuasa-Mu Bapa.
Tuhan yang akan menyelesaikan. Firman Tuhan akan menyelesaikan di dalam kehidupan mereka. Masalah persoalan yang mereka hadapi selesai ketika kami tinggal di dalam firman. Ketika kami hidup di dalam firman. Dan Tuhan yang adalah firman yang akan mengerjakan perkara-perkara ajaib. Dalam nama Yesus, hamba berdoa umat Tuhan yang sakit, kuasa kesembuhan turun atas hidupmu. Terima kuasa kesembuhan. Umat Tuhan yang dalam kekurangan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang punya langit dan bumi dan semua isinya, berkatilah umatmu Tuhan, supaya tidak ada umatmu yang akan mengalami kelaparan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tapi setiap umatmu akan tetap, haleluya, memiliki kehidupan, haleluya, dicukupkan oleh Tuhan setiap kebutuhan dan keperluannya di setiap hari. Kalau ada umatmu yang mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga, hamba percaya engkau sumber kasih, engkau sumber, haleluya, damai. Turunlah dalam setiap rumah tangga, supaya setiap jemaatmu memiliki kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Persoalan di dalam usaha, Tuhan tolong. Kami tidak mampu, kami tidak kuat menghadapi persoalan kami sendiri. Tapi kami mau tinggal di dalam firman. Bersama dengan firman, kami akan melihat jalan keluar atas setiap persoalan kami, yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan. GBI Philadelphia Tangerang semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Di tengah-tengah, haleluya, masalah bangsa yang kami sedang hadapi bersama-sama ini, yaitu COVID-19 yang telah, haleluya, banyak menyusahkan orang. Tapi justru kami melihat bahwa ada pertumbuhan rohani terjadi di dalam setiap anak-anak Tuhan yang tahu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. 1 minggu ke depan sertai umat-Mu, pimpin dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya setiap kita jemaat Tuhan, saudara-saudara yang siap melakukan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hidup di dalam firman Tuhan. Shalom.